Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah, ya. Kita lanjutkan pelajaran kitab fikih Muyassar ini, ya, yaitu bab tentang zakat, bab yang ketiga, yaitu kitab zakat, ya. Yang pertama, bab pertama itu adalah definisi zakat, ya. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, zakat emas dan perak. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu hukum zakat emas dan perak dan dalil yang menetapkannya. Zakat wajib ditunaikan pada emas dan perak berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. At-Taubah 34. Dan tidaklah diancam dengan hukuman ini kecuali orang-orang yang meninggalkan kewajibannya. Ya, berdasarkan sabda Nabi berikut juga, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, melainkan apabila hari kiamat tiba, dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dia disetrika dengannya pada lambung, kening, dan punggungnya. Nauzubillah, ya. Setiap kali ia dingin, maka dikembalikan, dibakar lagi, ya, atau dipanaskan kembali seperti semula untuknya pada suatu hari di mana kadar lamanya seperti 50.000 tahun, sehingga Allah menetapkan keputusannya di antara para hamba. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 987 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan pembahasannya telah berlalu di kitab zakat, ya, bab yang pertama. Juga berdasarkan ijma para ulama bahwa di dalam 200 dirham terdapat kewajiban zakat sebesar 5 dirham, dan bahwa emas apabila mencapai 20 mithqal dan harganya senilai dengan 200 dirham, maka zakat wajib ditunaikan padanya. Ya. Ya, 1 dirham itu kalau nggak salah kurang lebih 3,5 gram, ya. Ya, tinggal dikali aja. 3 kali 200. Itu aja udah berapa itu? 3 gram udah kurang lebih 60, ya. 60. 6, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Terdapat kewajiban zakatnya 5 gram, ya. Maka zakat wajib ditunaikan padanya. Ya, kalau hitungan kita itu, hitungan para ulama, ya, itu kurang lebih 80
2 atau 85 gram ya, dikeluarkannya 2,5%. Kalau ini 200 dirham, terdapat kewajiban zakat sebesar 5 dirham. Kalau 1 dirham itu 3 gram, 1 dirham berarti kali 5, 15 gram harus dikeluarkan. Bagian yang kedua, kadar zakat emas dan perak. Kadar zakat yang wajib untuk emas dan perak yaitu 1/4 dari 1/10 ya, atau 2,5%. Maksudnya di dalam setiap 20 dinar emas terdapat kewajiban zakat setengah dinar. Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab, maka zakatnya menurut perhitungan tersebut 2,5%, baik banyak ataupun sedikit. Pada setiap 200 dirham dari perak terdapat kewajiban zakat 5 dirham. Ya, berdasarkan dalil tadi. Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab, maka zakatnya menurut perhitungan tersebut 2,5% berdasarkan sabda Nabi SAW dan surat tentang zakat. Dalam surat tentang zakat. Wa firriqah, ya. Kata ar-riqah dengan meringankan qaf ya, tanpa tasdid dalam perak dan dirham yang ditempa dan dicetak di darinya. Asalnya awariku. Lalu wawunya dibuang dan diganti dengan ta marbutah di belakangnya. Jadi wafir rikoh pada perak ya, kulli mi atai dirhamin rubul usri. Setiap 200 dirham terdapat kewajiban zakat 1/4 dari 1/10 ya. Ini dihitung kurang lebih 2,5% ya. Jadi kalau kita hitung 85 gram dikali 20 dikali 2,5%. Tinggal dihitung aja, dikeluarkan berdasarkan zakat itu ya. Dan berdasarkan hadis laisa alaika syai'un yakni fiz zahabi hatta yakuna laka isruna dinaron wa iza kana laka isruna dinaron wa hala alaihil haulu wa fiha nisfu misqalin. Tidak ada kewajiban zakat apapun atasmu, maksudnya pada emas sehingga kamu memiliki 20 dinar. Ya. Lalu bila kamu memiliki 20 dinar dan genap 1 haul, maksudnya 1 tahun ya, maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat setengah miskol atau ya setengah miskol tadi. 1 miskol itu ya, sama dengan dirham ya, 200 miskol 20 miskol dan harganya senilai dengan 200 dirham. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomornya 1573 dan lainnya dari Ali radhiyallahu anhu dengan sanad hasan atau sahih sebagaimana yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli isrina misqalan nisfa misqal ya.
bahwa Nabi SAW mengambil setengah miskol dari setiap 20 miskol. Ya, supaya mudah hitungnya, pokoknya kalau mencapai nisab ya 85 gram kurang lebih, itu dikeluarkan 2,5%. Ya. Bila sudah mencapai nisab dan mencapai tentuannya ya, waktu dan jumlahnya ya, supaya gampang. Waktunya 1 tahun, mengendap 1 tahun, jumlahnya juga 85 gram. Tapi kalau sebelum 1 tahun tiba-tiba kurang 10 gram misalnya, kita tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Bahwa Nabi SAW mengambil setengah miskol dari setiap 20 miskol. Bagian yang ketiga, syarat-syarat zakat emas dan perak. Disyaratkan untuk wajib zakat pada emas dan perak syarat-syarat berikut ini. Ya, kurang lebih ada 2 syaratnya itu ya. Yang pertama itu mencapai nisab, yaitu 20 miskal. Alhamdulillah. Ya, untuk emas berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Ya. Nisab itu jumlahnya ya, nisabnya. Sedangkan haul itu waktunya ya, 1 tahun. Walaisa alaika syai'un yakni bizzahabi hatta yakuna laka isruna dinaron fa iza kana laka isruna dinaron wa hala alaihil haulu fa fiha nisfu misqal. Tidak ada kewajiban zakat apapun atasmu, maksudnya pada emas, sehingga kamu memiliki 20 dinar. Lalu bila kamu memiliki 20 dinar dan genap 1 haul, maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat setengah miskal. Atau kalau gitu hitungan kita 0,5% lah ya, 2,5%. Atau 20 dinar sama dengan 85 gram. Nah, ini dia ya. Kurang lebih sama dengan 85 gram. Atau 20 dinar. Jadi kalau kita punya 85 gram, ya kita keluarkan 2,5% ya. Gitu. Hitung 2,5% kali 85 gram, kemudian diuangkan. Masalah harga, wallahu a'lam ya, bisa ikutin harga waktu kita beli dulu atau mengikuti harga yang saat ini ya. Gitu. Nah, saya kurang begitu paham ya. Wallahu a'lam. Yang benar mungkin ngikutin harga saat ini ya. Mungkin. Untuk nisab perak adalah 200 dirham berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaisa fi ma duna khamsi awakin shadaqah. Pada perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Maka 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Berdasarkan dalil ini sama ya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, wa firri qoti rubul usri fa illam takun illa tis'inawami atan palaisa fiha syai'un illa ayyasha rabbuha. Di dalam perak terdapat kewajiban zakat 1/4 dari 1/10 ya, artinya 2,5% ya, kurang lebih seperti itu. Lalu bila jumlahnya tidak lain kecuali 190, maka di dalamnya tidak ada kewajiban zakat apapun kecuali bila pemiliknya berkenan ya.
Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1454 dari hadis Anas dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para ulama berijma bahwa nisab perak adalah 5 uqiyah atau 200 dirham dan nisab emas adalah 20 miskol. Ya. Itu yang pertama ya, syarat zakat. Yang kedua syaratnya yang umum lainnya yang telah dijelaskan berkenaan dengan orang yang wajib berzakat, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, berputarannya ya. Haul maksudnya. Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya. Bagian keempat, jadi bagian yang ketiga itu syarat ya. Zakat emas dan perak. Bagian yang keempat, penggabungan emas kepada perak. Tidak boleh digabungkan antara emas dan perak untuk menyempurnakan nisab menurut pendapat yang sahih, karena keduanya adalah dua jenis yang berbeda, sehingga salah satu tidak boleh digabungkan dengan yang lainnya, seperti unta dengan sapi ya, pada hewan itu ya, dan begitu juga jawawut dengan gandum, nggak boleh, harus masing-masing ya. Pada bahan pangan, meskipun tujuan keduanya sama. Untuk unta dan sapi adalah hewan yang berkembang baik, sedangkan untuk jawawut dan gandum adalah makanan pokok, dan karena sabda Nabi SAW ya, walaisa fima duna khomsi awakin sodakotun, pada perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat ya. Misalnya emas juga ya, jadi nggak boleh digabung, campur nih, ini emas segini, misalnya total kita keluar, nggak boleh, harus masing-masing. Jadi kalau belum mencapai salah satunya nisabnya atau haulnya, maka satu aja yang dikeluarkan misalnya. Dari pendapat bolehnya penggabungan antara emas atau perak untuk menyempurnakan nisab tersebut, maka pengharusan wajibnya zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah bila ada emas yang bisa melengkapi nisabnya, sementara hadis ini mencakup kondisi ketika seseorang memiliki emas yang bisa menyempurnakan 5 uqiyah perak atau tidak bisa menyempurnakan 5 uqiyah, yakni mencakup keduanya. Berdasarkan hal ini, apabila seorang memiliki 10 dinar dan 100 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, karena emas dizakati sendiri dan demikian pula perak dizakati sendiri. Wallahu a'lam. Ya, bagian yang kelima, zakat perhiasan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kewajiban zakat perhiasan yang disiapkan untuk disimpan dan disewakan, juga perhiasan yang diharamkan ya. Seperti seorang laki-laki memakai cincin emas atau seorang wanita mengenakan perhiasan yang dibuat dalam bentuk hewan atau dalam perhiasannya ada bentuk hewan ya. Adapun perhiasan yang disiapkan untuk penggunaan yang mubah dan untuk peminjaman, maka pendapat yang sahih dari dua pendapat kalangan ulama adalah wajibnya zakat padanya. Hal tersebut berdasarkan alasan berikut. Keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat pada emas dan perak. Itu satu ya. Keumuman ini mencakup perhiasan dan lainnya. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya ya, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bersama anak perempuannya, sedangkan di tangan anak perempuannya terdapat 2 gelang besar dari emas. Maka beliau SAW bertanya, apakah kamu menunaikan zakat gelang ini? Dia menjawab tidak. Beliau SAW bersabda, apakah kamu senang bila Allah dengan sebab keduanya memakaikan gelang untukmu dengan 2 gelang dari api neraka?
maka wanita tersebut melepaskan keduanya dan memberikan keduanya kepada Nabi SAW. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1563 dan An-Nasai bab 5 halaman 38 dan Al-Baihaqi bab 4 halaman 140. Sanadnya disahihkan oleh Ibnu Al-Qatan sebagaimana dalam Nasab Ar-Royah bab 2 halaman 370 dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi nomor 518 ya. Hadis ini adalah dalil dalam tema masalah ini dan ia memiliki hadis pendukung atau penguat dalam Asy-Syahih dan lainnya. Tuh ya. Yang kedua, yang ketiga, pendapat yang wajib zakat perhiasan ini lebih hati-hati dan lebih membebaskan tanggungan berdasarkan sabda Nabi SAW. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2518 ya. Tuh. Jadi kalau ragu-ragu, bingung, tanya ya. Gitu. Tapi untuk kehati-hatian tadi dijelaskan seperti itu, dikeluarkan. Bagian yang keenam, zakat harta, perdagangan ya. Atau urud at-tijarah. Kata uruddu adalah jamak dari urdun atau uradun, yaitu sesuatu yang disiapkan oleh seorang muslim untuk diperdagangkan dari jenis barang apapun. Ia adalah jenis harta zakat yang paling umum dan paling luas cukup cakupannya. Dinamakan demikian ya, al-urudu, sesuatu yang tampak sebentar karena ia tidak tetap, akan tetapi ia tampak kemudian hilang, karena sesungguhnya pedagang itu tidak menginginkan zat barang itu sendiri, akan tetapi keuntungannya dalam bentuk emas atau perak. Zakat pada harta perdagangan itu wajib berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla berikut dalam surat Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta yang mereka tunaikan. Juga berdasarkan firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW pada Mu'az, fa'alimhum annallah habtarada alaihim sodakotan fi amwalihim tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Tidak diragukan lagi bahwa barang perdagangan adalah harta, syarat wajib zakat pada harta. Ya. Jadi diragukan bahwa barang perdagangan adalah harta. Ya. Syarat wajib zakat pada harta atau barang perdagangan diantara lainnya ada kurang lebih 3 ya. Yang satu, proses pemilikannya harus dengan jalan perbuatannya sendiri, seperti pembeli dan menerima hadiah, sehingga proses warisan dan yang semisalnya dari sesuatu yang didapatkan secara paksa tanpa usahanya.
tidak masuk dalam kategori hal tersebut, ya. Yang kedua, tujuan memilikinya harus dengan niat berdagang. Yang ketiga, nilainya harus mencapai nisab di samping 5 syarat yang disebutkan di awal tadi. Lalu bila sudah berputar 1 tahun, harta tersebut harta perdagangan, maka harta perdagangan diperkirakan nilainya dengan menggunakan standar emas atau perak. Bila nilainya telah mencapai nisab, maka wajib zakat sebesar 2,5%. Ya, misalnya emas harganya 1 juta atau 2 juta kali 85. Ya, kurang lebih berapa tuh? Kalau 1 juta aja udah 85 juta ya. Berarti 170 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%. Dalam menetapkan nilai barang dagangan, harga saat barang itu dibeli tidak dijadikan patokan. Dalam menetapkan nilai barang dagangan, ya, harga barang itu dibeli tidak dijadikan patokan karena nilainya berubah-ubah, bisa naik turun. Akan tetapi yang dijadikan pertimbangan adalah nilai barang saat haul sempurna. Ya. Ternyata pada saat harga emas sekarang 2 juta ya kali 2 juta ya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya tentang zakat emas dan perak ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Tentu saja kebenaran itu milik Allah dan kesalahan itu adalah terletak pada diri saya sendiri karena bodohnya saya, karena kurangnya ilmu saya, ya, dan kurang mengerti dalam memahami hal ilmu tersebut. Ya, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, baik ya, iman yang amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.